Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang tamu undangan Allah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di mana nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan Allah padukan hingga kita bisa hadir di rumah Allah ini menghidupkan syiar-syiar Islam. Yang mana nikmat itu tidak Allah berikan kepada semua hambanya, terutama di sekitar lingkungan Masjid Raya. Ada yang beriman, ada yang Islam, tapi tak punya kesempatan. Ada yang Islam, ada yang beriman, ada kesempatan, tapi kesehatan tak memungkinkan. Maka kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kealiman kita, tetapi semata hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri agar kiranya rahmat Allah ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian. Yang sangat kita hormati Bapak Camat yang membuat kita begitu semangat. Kalau lah Pak Camat ini jadi presiden, bagus kayak nih 2024 jadi presiden. Ya. Kalau ada anggota yang jarang masjid, pecat. Ya. Gimana Pak? 2024 kita angkat Pak Camat jadi presiden. Ya, semangat ya. Masya Allah. Pak kata Pak Camat tadi ada berapa RT itu? 90. Kalau itu saja hadir RT RW-nya, wah ramai ini. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi kalau bisa gitu Pak memang itu dipanggil sudah dipecat. Ya. Nah, Pak Camatnya saja datang, masa Pak RT RW-nya nggak datang? Ya. Jadi mudah-mudahan Pak Camat kita ini kita doakan banyak umur berkah, kemudian senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan amanah kepemimpinan ini, dan semoga dalam pemimpinan beliau ini kecamatan kita ini menjadi kecamatan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu sekali materi Allah, dari apa yang disampaikan Pak Camat tadi, berat sebenarnya saya mendengarkan amanahnya tadi. Pesan beliau untuk menyampaikan dalam penyambutan Ramadan, ya, kemudian bagaimana kondisi masyarakat kita hari ini, seperti mana kata Pak Camat, sebenarnya belum tak layak kehadiran kita ini dilihat daripada jumlah kakaknya, ya, jumlah kakaknya, ribuan jumlah kakaknya yang hadir dan sehat. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hal itu sudah jauh-jauh hari Allah tugaskan tentang kondisi kita hari ini. Yang kita semua harus memahami, zaman boleh berubah, zaman boleh berubah, tapi semestinya iman harus bertambah. Karena semakin berubahnya zaman, semakin bertambahnya zaman, ya semakin di ujung zaman ini cobaan dan ujian kita semakin berat. Baiklah Bapak sekalian, materi Allah mengawali daripada dalil atau hujah ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini, terutama menyambut persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan atau Isra Mi'raj dan bulan Ramadan.
Maka saya mengambil daripada firman Allah surat Al-Kahfi surat 18 ayat 103 sampai ayat 106. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa." Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi mulai dari ayat 103 sampai ayat 106. Di mana ayat yang saya bacakan tadi itu terjemahan daripada ayat 103. Allah berfirman, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya?" Bukan merugi saja, tapi paling merugi amal perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia. Jadi Pak Ibu, ada orang beramal sholat, puasa, zakat, haji, umroh, kurban, berinfak, bersedekah, selama hidupnya semua amalnya sia-sia. Jadi amalnya sia-sia bukan malam ini saja. Kalau dia hadir pada malam hari ini niatnya bukan karena lillahi ta'ala, sirnalah semua amalnya, termasuk saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Kalau saya hadir hanya untuk membangga-banggakan diri, hanya untuk mengharapkan sedikit nikmat dunia semata, hingga akhirnya nanti ceramah memberikan apa yang sesuai dengan selera para pendengarnya, maka niscaya semua amal saya dan kita semuanya yang tidak lurus niatnya lillahi ta'ala sirna. Allah katakan sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia. Jadi kalau ada orang tua meninggal di usia 80 tahun, kita sama pahami sekalian, mulai dihisapnya kita ini ketika kita sudah akil balik, perkiraan sajalah umur 15 tahun rata-ratanya. 80 tahun kurang 15, jadi berapa tahun? Umpama masih 65 tahun ya. Ada orang yang beribadah selama 65 tahun, tetapi semua amalnya sia-sia selama hidupnya di dunia. Meninggal di usia 80 tahun, semua amalnya sia-sia. Nah, dalam ayat berikutnya Allah menegaskan apa sebab orang ini amalnya sia-sia. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka ini orang-orang yang ingkar, kafir kepada ayat-ayat Allah dan kafir terhadap perjumpaan kepada Allah. Jadi maknanya apa? Orang ini beramal hanya sebagian-sebagian saja. Mana yang enak menurut nafsunya dia kerjakan, mana yang tidak sesuai dengan seleranya dia tinggalkan. Padahal pertanyaannya, adakah kita punya hak memilih-milih firman Allah ini? Adakah kita punya hak memilih-milih mana yang enak di kita pakai, yang enggak enak di kita singkirkan? Pertanyaannya, yang enggak enak itu dari siapa? Yang enggak enak itu dari siapa? Dari Allah. Bolehkah kita menawar-nawar? Bolehkah kita memilih-milihnya? Nah, itu yang terjadi hari ini. Bagusnya. Ada di antara kita memahami sholat itu wajib, tetapi masih banyak di antara kita para lelaki ini tidak meyakini tentang wajibnya sholat berjamaah. Walau mungkin mengambil kesimpulan daripada perbedaan mazhab, tapi sekali dalam materi. Satu contoh
tentang beberapa kewajiban Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, hukumnya wajib. Tunaikan zakat, hukumnya wajib. Warka'u ma'ar raki'in, ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya ini? Ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya? Sholat berjamaah. 3 perintah dalam ayat ini kita sepakat. Yang pertama sholat wajib, zakat wajib, sholat berjamaah sudah kita amalkan belum? Yang para laki-laki ini khususnya. Apakah sholat berjamaah itu cuma maghrib saja? Atau yang mengenaskan di bulan Ramadan orang lebih meramaikan datangnya sholat tarawih dibandingkan sholat maghrib. Ini yang banyak kebalik-balik otak jamaah kaum muslimin hari ini. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Sholat tarawih berjamaah hukumnya sunnah. Sementara sholat maghrib berjamaah hukumnya wajib. Tetapi di maghrib itu yang lengah orang. Kadang boleh jadi yang azan, muazzinnya yang azan, muazzinnya yang qomat, muazzinnya yang imam, muazzinnya yang makmum. Yang lain bagaimana? Buka puasa di kafe, buka puasa di restoran. Di kafe restoran penuh, musolanya cuma kecil. Mau kapan sholat? Akhirnya sholat nunggu antrian. Sholat juga, tapi apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celaka dan nerakawilah bagi orang yang sholat. Sudah tahu kafe itu musolanya kecil, buka puasa juga di situ. Boleh berkemungkinan sholat maghribnya akan terlambat. Kenapa tidak kita berbuka puasa di masjid? Ya. Babi sekalian dirahmati Allah. Nah, 3 perintah tadi, pertanyaannya boleh tidak kita pilih-pilih ini? Oh, sholat wajib, sepakat. Zakat wajib, sepakat. Sholat berjamaah, nah itu dia. Ada yang bilang sunat muakkad. Ingat, kalaupun sunat muakkad itu maknanya apa? Ada sanksi di situ. Ada peringatan tegas oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah penyakit hari ini, Bapak sekalian. Kenapa masjid kita itu lengah? Ya, karena ya ternyata Bapak sekalian, ketika Rasulullah memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah berpesan, wahai Mu'adz, engkau akan diutus ke negeri Yaman yang mereka itu adalah ahlul kitab, berkeyakinan agama Nasrani. Maka kewajiban pertama yang kau dakwahkan adalah kewajiban dakwah tentang la ilaha illallah. Itu yang paling utama sekali. Apabila mereka telah mengikutimu, meyakinimu, mentaatimu tentang hakikat la ilaha illallah, barulah ajarkan sholat. Setelah mereka memahami hakikat perintah sholat, barulah ajarkan puasa. Maknanya apa? Rukun Islam yang lainnya, zakat, haji, zakat, puasa Ramadan, sholat, bisa sirna, bisa batal apabila tauhid la ilaha illallahnya belum tuntas. Rasulullah SAW bersabda dari Ibn radhiyallahu anhu, fa inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Rawahu Syaikhan Bukhari wal Muslim. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka, haram bagi neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas dari hatinya, dan dengan ucapan itu dia hanya mengharapkan ridho, ganjaran, balasan dari Allah semata. Haram untuknya neraka. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ikhlaskah kita mengucapkan la ilaha illallah? Benarkah? Maka ukurannya
Jangan kata dia, kata mereka, kata dia. Tapi kembalikan kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Gimana mungkin? Oh, kalau saya kira bisa sampai terbang dia. Siapa dia? Adakah keterangan satu hadis Rasulullah bisa kayak begitu zikirnya? Siapa kita dibandingkan Rasulullah? Sampai begitu. Banyak orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sudah pahamkah kita hakikat la ilaha illallah? Bapak sekalian mati Allah. Konsekuensi daripada la ilaha illallah itu adalah zikir yang diajarkan Rasulullah setiap pagi dan petang. Raditu billah rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridha Allah sebagai Rabb yang mengatur kita, ridha Islam sebagai agama, ridha Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Ridha kita. Pertanyaannya, betulkah kita ridha tentang 3 unsur tadi? Yang nanti Allah akan bertanya, mereka akan bertanya, man rabbuka? Maka niscaya orang yang sholatnya seminggu sekali tidak akan bisa menjawabnya. Pertanyaannya, sering tak? Ada tak kita saksikan orang Islam yang sholat seminggu sekali? Sering terdengar tak orang yang sholat seminggu sekali? Kenapa hari Jumat orang bisa ramai, tetapi kenapa subuh Jumat orang jarang datang? Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, karena ternyata masih banyak orang Islam. Kita harus cerita orang kafir loh. Ternyata masih banyak orang Islam yang bertuhankan kepada setan. Dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 60 Allah menegaskan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah mengingatkan kepada kalian, wahai Bani Adam, anak keturunan Adam, jangan kalian menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Bagaimana ada orang Islam menyembah setan? Adakah orang yang sholat niatnya usolli sholatul zuhri arba'atu raka'atin ma'mumat li syaitan? Mana tak? Ya. Pasti niscaya tak ada yang berniat kayak begitu. Tetapi prakteknya ketika ada orang Islam ditanya, Pak, ada sholat Pak? Alhamdulillah Ustaz, saya ada sholat. Cuman ya Ustaz, subuh yang belum Ustaz, berapa hari subuh itu? Sholat ada, cuman subuh yang belum Ustaz. Ya. Pertanyaannya, umurnya sudah 30, umurnya 50 tahun, subuh masih keberatan. Islam 7 keturunan. Coba bayangkan. Padahal kalau dia baca ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bahkan dia bersenandung, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, surau ku lewati. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah. Ternyata masih banyak kaum muslimin, khususnya para laki-laki, yang tidak memahami tentang hakikat sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, saya boleh minta bekas mangkuk aqua itu Pak. Ada 3. Nah, 3. Saya sebenarnya minta ada yang membacakan terjemahan ini, minta tolong saya. Bisa tak tolong bacakan terjemahan? Surat An-Nisa ayat 102. Bisa Pak? Ya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 1 tentang dalil sholat berjamaah. Saya lebih senang terjemahan ini dibacakan supaya jamaah lebih fokus mendengarkan.
Kadang ketika Ustaz berceramah disampaikan ayat, apa kata kita? Itu kan kata Ustaz itu. Ya, silakan. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat dengan menyandang senjata. Sholat besertamu dengan menyandang senjata. Ini sholat di mana ini? Sholat di medan perang. Sholat di medan perang itu pakai karpet nak yang tebal begini. Sholat di medan perang pakai atap nak yang tegak begini. Sholat di medan perang pakai AC nak begini. Sholat di medan perang pakai baju yang bersih rapi nak. Sholat di medan perang tanahnya datar tidak. Sholat di medan perang boleh jadi di hutan, boleh jadi di bukit, boleh jadi tepi sungai, boleh jadi tepi laut. Dan taruhannya nyawa taruhannya. Nabi Muhammad SAW yang dijamin. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu. Ya. Dari ayat yang dibacakan dari terjemahannya, ini makmum, ini imam. Makmum di shaf pertama, makmum di shaf kedua. Semuanya sholat sembari menyandang senjata. Imam menyempurnakan satu rakaat, bangkit ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Setelah ruku sujud ya. Allahu Akbar. Menuju rakaat kedua. Allahu Akbar. Maka makmum yang tadi mengikuti imam, dia mundur ke belakang. Makmum yang tadi siap siaga, maju ke depan. Bergantian menyempurnakan satu rakaat. Ini menyempurnakan satu rakaat, ini siap siaga sembari menyandang senjata. Imam menunggu jamaah ini yang menyempurnakan satu rakaat. Nah, selesai rakaat yang pertama, baru lanjut rakaat yang kedua. Di medan perang diatur begitu. Pertanyaannya, apa alasan buya-buya, tuanku-tuanku, kiai-kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang mengatakan tidak wajib sholat berjamaah? Nabi dijamin masuk surga, sahabat dijamin masuk surga. Di medan perang mereka sholat berjamaah. Apa alasan kita tidak mendatangi sholat berjamaah dalam kondisi aman, tentram, nyaman, kaya-kaya? Apa alasannya? Allah akan minta tanggung jawabannya. Apa alasan kau tidak datang ke rumahku, kata Allah? Sehebat-hebat rumahmu bagaikan istana, masjidlah tempat yang paling suci di muka bumi ini, kata Allah. Apa yang kau banggakan? Apa alasannya? Boleh ada alasan dalam ayat berikutnya. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Ya, itu dia uzurnya, Pak. Dua uzur bagi laki-laki boleh mendapatkan keringanan tidak mendatangi sholat berjamaah. Yang pertama karena hujan. Hujan itu hujan yang deras ya, bukan hujan rintik-rintik. Ya, hujan rintik. Hujan yang deras, badai kencang, lebat, ya. Dan itu kita tidak ada mobil, Pak, nggak ada mobil ya. Jangan Bapak beranggapan hujan, mobil Pajero 5 diparkir di rumahnya. Apa alasannya? 5 Pajeronya, Fortunernya 7, jangan. Bajainya untuk kuli bangunan. Apa alasan hujan? Mobil bisa, pergi ke kantor bisa, pergi ke Pekanbaru bisa, hujan juga bisa. Kenapa ke masjid tak bisa? Cuaca yang buruk. Dan kedua, karena kamu sakit. Sakit pun tanya juga, kenapa enggak ke masjid, Pak? Sakit. Sakit apa, Pak? Sakit panu. Sakit panu enggak masuk hitungan.
Kenapa nggak ke masjid? Kenapa nggak ke masjid, Pak? Sakit. Sakit apa? Sakit hati sama pengurus itu. Ada jamaah sakit hati sama pengurus. Kalau dia juga di pengurus, udah kena injak-injak bisa gitu dong. Ada manusia kayak begitu coba lihat. Pak, kenapa nggak ke masjid, Pak? Saya kan bukan pengurus lagi. Saya bukan pengurus lagi. Ya, oh dia ke masjid hanya karena pengurus. Ya. Ini masyarakat muslimin rahmatullah. Dua rukhsah. Ya, bagi laki-laki boleh meninggalkan sholat berjamaah apabila cuaca buruk dan karena sakit. Dan juga ada beberapa rukhsah yang lainnya, di antaranya apa? Apabila terhidang makanan. Ya, ketika kita sedang bertamu, nggak fokus dengan waktu. Ketika kita bertamu dihidangi makanan, ya, makanan berat ini nasi semua. Kemudian datang waktu azan, maka kata Rasulullah selesaikan makan dulu, baru kita sholat. Kenapa? Bisa nggak khusyuk nanti? Waktu nanti bakar, nanti dimakan kucing, nanti diambil sama yang lain. Makanya suruh makan dulu, biar khusyuk. Ya. Waktu jengkolnya nanti habis. Kemudian ketika kita dalam perjalanan musafir, ya, musafir yang butuh menempuh perjalanan yang jauh, boleh kita menjamak sholatnya. Itu di antara beberapa keringanan. Nah, pertanyaannya, orang yang tidak ada halangan santai di rumah, apa alasannya? Maka yang banyak menjadi alasan bagi seorang laki-laki tidak mendatangi sholat berjamaah di antaranya 8 perkara dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Jika orang-orang tuamu atau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara kakak beradik, istri-istrimu atau suamimu, sanak familimu, harta kekayaan yang kamu punyai, perniagaan, pekerjaan yang kamu khawatirkan kerugianmu, dan rumah tempat tinggal yang kamu cintai, rumah tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum, apabila lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maknanya apa? Orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah karena lebih senang sholat di rumahnya, mereka orang yang sesat, kata Allah, yang mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah. Walau dia sholat tapi sesat, kata Allah. Dalam sebuah riwayat di Ibnu Majah, Rasulullah menegaskan, man sami'an nidaa falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan seruan azan dan tidak mendatangi tempat azan dikumandangkan, maka tidak ada sholat bagi dirinya. Maknanya apa? Sholatnya tak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban terpenuhi, tetapi ibarat mengisi air di ember yang bolong. Air isi terus, embernya bolong. Kapan penuhnya? Sampai mati tidak penuh-penuh. Begitulah gambaran orang yang sampai tuanya mati, semua amalnya sia-sia. Bapak Ibu sekalian, kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini mohon maaf, kita mengenai Isra dan Mi'raj dulu. Di mana Isra dan Mi'raj ini sejak kecil kita mendengar bagaimana Isra Rasulullah, Isra dan Mi'raj, dari Isra'nya bagaimana, dari Makkah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, ya, Rasulullah menjemput sholat, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para malaikat setiap langit segala macamnya. Kita tidak bahas itu karena sudah dulu dari sering kita mendengarnya. Sekarang apa aplikasi, apa
rasa syukur kita menerima perintah sholat ini? Ternyata masih banyak orang yang Islam 7 keturunan yang meninggalkan sholat. Bapak Ibu sepakat sholat hukumnya wajib? Sepakat? Orang sakit boleh nggak tinggal sholat? Nggak sanggup berdiri gimana mau sholat? Nggak sanggup duduk? Berbaring nggak bisa ngangkat tangan untuk takbir? Tetap yang sholat dulu, tetap isyarat dulu. Kalau dengan kedipan mata, nggak bisa juga harus sholatkan. Pertanyaannya, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, berapa banyak yang sholat waktu duduk di pelaminan? Coba jujur. Kalau kata orang Minang, anak daro jomara pulai, berapa banyak yang sholat waktu barale? Bu, berapa banyak pengantin perempuan dan pengantin laki-laki yang sholat waktu pesta pernikahan yang duduk di pelaminan itu dengan pakaian adatnya? Konon katanya adatnya bersihkan syarat bersihkan kitabullah, syarat mengata, adat memakai. Karena pakaian adat tinggal sholatnya. Karena pakaian adat tinggal sholatnya. Berarti adat itulah agamanya. Nah, tadi kita sepakat yang sakit tetap wajib sholat, nggak sanggup tegak duduk, nggak sanggup duduk berbaring, nggak bisa mengangkat tangan dengan isyarat. Nah, pengantin apanya? Kenapa pengantin tidak sholat? Maka kewajiban kita para tamu harus menyolatkan pengantin. Loh, karena pengantin itu sudah mati. Mati apa? Mati kerajaan kata orang Pariaman. Karena kecil aja topi nggak bawa, dek mati kerajaan nggak sholat. Dek mati kesanangan, wah malam pertama ini, sampai nggak ingat sholat. Mati, sholatkan. Mau nggak? Mungkin kabur pengantin apa kan? Sholatkan. Ya, loh dia sehat, dia senang aja, dia ketawa-ketawa, dia senyum-senyum. Kenapa nggak sholat? Lagaknya sholat ingin menikah, ingin membina rumah tangga, sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan sebelum ijab kabul disuruh sama Tuhan kali membaca syahadat lagi. Ya, waktu ijab kabul nikah baca syahadat. Sampai syahadat, ijab kabul malah nggak sholat. Coba bayangkan. Karena pakaian adat tinggal sholat, maka tinggalkan adat sesat itu. Kalau bertentangan adat dengan syariat, mana yang mau kita ikut? Kalau bertentangan adat dengan Islam, mana yang kita turut? Islam yang kita hidupkan, campakkan adat itu. Itulah perjuangan yang berat bagi para nabi menghadapi kaum adat. Yang bebal otaknya kaum adat itu Bapak Ibu sekalian. Di zaman jahiliyah ya, kita kalau zaman ini sama bebalnya atau tidak, kalau di sholat. Memang Pak, mendapatkan kaum adat itu lebih berat. Kenapa? Kata orang Minang, lah sejak seiswa-iswa kan Tuhan, lah sejak zaman nenek moyang kami kayak begitu. Nih Pak, tolong bacakan surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 104. Kata Pariaman, karehwana kajinya. Maka saya katakan, karena disebut Quran saya Quran Medan, kalian tidak berani saya bacakan. Ini sudah Quran Medan. Saya kemarin tidak bawa Quran. Yang bacakan panitia, ya. Nah, ini yakin Quran Medan nggak nih? Nah, kalau baca surat Al-Maidah ayat 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang yang mereka, walaupun nenek moyang yang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapati petunjuk? Ya, apabila disampaikan kepada orang yang fanatik sama adat, Pak, umat, jamaah sekalian, para sanak sekalian, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Apa? Yang diturunkan Allah apa? Al-Quran. Dan mengikuti Rasul. Yang diturunkan Rasul? Hadis. Mari mengikuti Al-Quran dan hadis. Apa kata orang kaum adat? Oh, kami tidak akan ikut itu
Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami dulu mengerjakannya. Nenek moyang kami dulu begitu mengerjakannya. Kami tidak akan ikut Al-Quran dan hadis. Maknanya apa? Orang yang fanatik sama adat, Tuhannya bukan Allah, nabinya bukan Rasulullah. Tuhannya dan nabinya adalah nenek moyang, pemangku adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Pak, ingat, adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Tidak pula semua adat istiadat bertentangan dengan syariat. Tidak semua adat bertentangan dengan syariat. Adat yang bertentangan dengan syariat campakkan. Adat yang sesuai dengan syariat kita hidupkan, kita wariskan kepada anak kemenakan keturunan kita. Begitu. Iya kan? Apalagi orang Minang punya pepatah adat berseri dengan sara. Sara berserikan dengan kitabullah. Yang saya pahami, ya, kadang banyak orang protes itu, ya wajar. Si Erwin itu kan orang Medan, nggak ngerti dia adat katanya. Adat berserikan sara. Pokoknya adat ini disebut adat Minangkabau kalau adat ini sesuai dengan sara. Itu yang saya pahami. Kira-kira betul nggak? Walaupun mohon maaf nih orang Melayu, Pak, ya orang Melayu. Tapi kan kita kan orang Melayu dengan orang Minang agak dekat-dekat juga. Karena di sini banyak orang Minang, ya Pak. Yang saya pahami, adat Minangkabau itu sesuai dengan sara. Yang nggak sesuai dengan sara itu bukan adat Minangkabau. Sara berserikan kitabullah. Sara ini halal haram, hukum dalam syariat Islam, ketetapan Allah dan Rasul harus bersumber dengan Al-Quran. Jangan katakan ini halal, itu haram, ini boleh, itu tidak. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran. Syarat mengatakan, adat memakai. Apa kata syarat? Itulah yang dipakai oleh adat. Kalau memang laki-laki Minangkabau yang membuat khutbah Jumat saya viral di YouTube dan di Facebook itu, ya, saya katakan kalau memang orang Minangkabau itu orang yang beradat, maka setiap sholat 5 waktu penuh masjid-masjid ini dengan para datuk maridi, dengan nenek mama alim ulama syariat pandai, akan penuh masjid ini. Karena apa? Karena datuk-datuk orang yang beradat dan adatnya sesuai dengan syarat. Syarat mengatakan wajib sholat berjamaah bagi para laki-laki. Jadi kalau ada datuk-datuk tidak sholat berjamaah, diusir di kampung dari datuk Cilangkut. Dan pandainya musyawarah kemenakannya, datuk itu diusir. Kalau wakang bilang kadang, datuk itu diusir, cabut kalau datuknya. Kalau datuk kalau sembahyang indah. Kalau datuk kalau nak bagi contoh bagi kaumnya, betul nggak? Jangan tungkek membawa rabah, kata orang Minang. Bapak Ibu sekali rahmatullah, tolong yang mengerti adat, kalau memang saya salah, tolong luruskan saya. Kalau memang orang Minang itu orang yang beradat, maka orang yang paling taat dan soleh di dunia ini adalah orang Minang. Karena adatnya sejak ketek, sejak lahir, telah sesuai dengan syarat. Ya, semestinya, tapi prakteknya. Pak Ajo, hah? Coba ya. Saya lihat di kampung awak, mohon maaf, kadang anak di Pariaman bilang, jangan singgung-singgung Pariaman. Pariaman itu kota Mekah rupanya. Kalau Pariaman itu elok kita sampaikan, tapi kalau Pariaman itu salah kita pelokan. Banyak di Pariaman masjid buka seminggu sekali. Tidak percaya silakan tanya. Gimana jawab? Itu ada urut kan Pariaman. Lihat Ustazi, ada masjid buka seminggu sekali, kalah gereja. Gimana mungkin sholat cuma masjid buka seminggu sekali cuma hari Jumat saja? Asal tidak ada. Tutup masjidnya, minggu depan baru buka lagi. Bayangkan, ada masjid kayak begitu di zaman kayak begini. Ini masyarakat muslimin rahmati Allah. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahmati Allah, tadi banyak orang yang hari ini tidak memahami hakikat la ilaha illallah dari ayat tadi 100 Al-Maidah 104. Berarti maknanya apa? Kaum
daging nenek moyang, tidak menerima apa yang Allah bawa, tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maknanya apa? Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Maknanya la ilaha illallah mereka itu bisa batal karena mereka lagi mentaati nenek moyang kaum adat yang bertentangan dengan syariat. Batal syahadatnya Bapak Ibu sekalian. Bisa dia murtad tanpa dia sadar. Kemudian para lelaki yang terhalang sholat jamaah karena urusan dunia, ingat 8 perkara tadi bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. Apa 8 perkara tadi itu? Orang tua, anak, saudara, suami istri, sanak famili, harta kekayaan, perniagaan, pekerjaan, sawah ladang, kebun sawit. Bangga dengan berhektar-hektarnya kebun sawit sampai nggak sempat sholat berjamaah Pak, keliling kebun sawit mengontrol tikus. Saya sibuk ngurus sawit saya. Pak, ketika seorang kaum muslimin berbuat maksiat kepada Allah, tak langsung Allah azab. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 44? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan ayat-ayatku, kata Allah, aku bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Hingga ketika mereka berbangga dengan kesenangan itu, aku cabut nikmatnya dengan seketika hingga dia terdiam berputus asa. Hati-hati. Mohon maaf, minta maaf saya. Kalau bapak kaya, sawit berhektar-hektar, rumah berpuluh-puluh, mobil beratus-ratus, tetapi tidak menjaga salat berjamaah, boleh jadi nikmat itu azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dulu. Mohon maaf. Buka surat ke-7. Surat Al-A'raf ayat 176. Kami tinggikan derajat mereka, derajat manusia ini dengan ayat-ayat itu, kata Allah. Jadi mohon maaf Pak, jangan merasa mulia, jangan merasa bangga ketika Allah menakdirkan kita jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi orang kaya, jadi toke, jadi orang pintar, orang hebat, gagah, tampan. Jangan bangga dulu. Bukan di situ letak kemuliaan. Bukan di situ letak kemuliaan. Kemuliaan itu letaknya ketika Allah pahamkan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita bangga dengan harta kekayaan kita, mohon maaf, siapa orang yang paling kaya di Rohuli? Adakah kekayaannya sama dengan Korun? Coba, kalau Bapak pergi ke kebun sawit sedang nyangkul, ketemu sendok emas, apa Bapak bilang? Harta karun, sampai kemari kekayaan karun itu. Saking kayanya. Karun itu tinggalnya di Afrika sana. Ya, tapi saking kayanya karun, sampai ke Rohul ini hartanya. Dicangkul ketemu sendok emas, dicangkul ketemu piring emas. Apa itu? Harta karun, harta karun. Harta Bapak sampai ke Mesir sana. Usah ke Mesir, harta Bapak keluar Rohul ini dikenal orang harta Erwin nggak masuk. Korun. Kalau lagi pamernya dia keliling kota itu baru kuncinya gudang-gudang, segudang-gudang kuncinya, segudang-gudang. Itu baru kuncinya, belum hartanya. Kunci gudang hartanya itu berpeti-peti. Baru kuncinya apa? Belum isi gudang hartanya. Apa mau dibanggakan sama kita dibandingkan Korun? Allah benam harta Korun itu dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menolongnya. Jadi jangan bangga Pak. Kebun sawit itu tidak bisa menghalangi kita daripada kematian. Kebun sawit itu tidak bisa menghalangi kita daripada azab kubur. Kebun sawit itu akan menjadi pertanyaan, bagaimana kamu mendapatkan hartamu dan bagaimana kamu membelanjakannya. Tadi kata Allah, dan kalau kami kehendaki, kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat itu. Tetapi mereka cenderung kepada dunia.
habis waktu untuk urusan dunia. Kata Pak Camat tadi, ada pengajian, ada tabligh akbar, ada wirid, berapa yang datang? Karena alasannya apa? Sibuk ke kebun, sibuk ke sini, sibuk rapat, sibuk ini, sibuk itu. Tidak ada alasan, tidak ada pernah kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Ya enggak? Coba alasannya. Apa alasan orang-orang yang tidak datang dalam urusan agama ini? Kalau tidak urusan dunia tadi. Betul enggak? Mohon maaf Pak ya, jangan marah dengan ceramah saya. Jangan dipesan sama Pak John, sudah ini jangan undang Ustaz Erwin lagi. Sakitnya tuh di sini, di sini. Ngaji dari tadi nyindir terus. Aku buat dia kena perasaannya, dia kena perasaannya. Ya. Bahkan orang Minang jangan menyinggung kada-kada orang. Orang berkudis, orang berkurap, jangan disinggung-singgung, jangan senggol-senggol. Sakit itu bukan main. Pertanyaannya siapa suruh berkudis? Siapa suruh berkurap? Mereka cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia. Dan mereka menekan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti apa perumpamaannya? Maka perumpamaannya seperti anjing. Perumpamanya seperti anjing. Ya. Jadi ada jamaah saya yang Bukit Tinggi, ketika saya suruh baca terjemahan ini, di kalimat anjing itu dirubahnya, maka perumpamanya seperti wow. Saya tanya, Pak, yang Bapak tuliskan tertulis itu apa Pak? Anjing Ustaz. Plat anjing Ustaz. Kenapa Bapak rubah dengan wow? Cari mana? Di kota Singguang orang tidak sopan di masjid baca-baca sebut-sebut nama anjing. Pertanyaannya, kalimat anjing itu di mana dapatnya? Di Al-Quran. Al-Quran itu firman siapa? Firman Allah. Adakah perkataan yang lebih suci daripada firman Allah? Adakah? Firman Allah dibilang gak sopan. Terus siapa kita dibandingkan Allah? Firman Allah dikatakan tidak beradab. Sama nenek mama gak menghormati kata-kata anjing, lepaskan kata-kata anjing. Ini firman Allah. Perlukah kita perhalus firman Allah ini? Perlukah kita perlunak firman Allah ini? Mungkin kalau suaranya bisa dilunakan, maka perumpamaan seperti anjing. Dilunak, tapi tetap anjing juga. Perumpamaan seperti anjing. Orang yang sibuk dengan urusan dunia, beragama mengikut selera nafsunya. Kata Allah bukan kata si Erwin. Dan ingat, ini Quran di Rohul, bukan Quran dari Medan. Ya, Allah sebut mereka seperti anjing. Jadi kalau ada orang Islam sholat kapan maunya, orang Islam sholat kapan maunya, tinggal sholat karena urusan dunia, tinggal sholat karena urusan dunia, pengantin dah sholat karena duduk di pelaminan, karena gincunya, karena celaknya, karena suntingnya, tinggal sholat sama dengan apa? Pengantinan siang. Karet ke Cigo. Keras kayak gini Pak. Kalau keras kayak gini, yang kena tuh saya atau Quran nih? Ambil Quran bakar. Karet benar bukan kok. Ada orang nggak sadar saya ini maki-makinya. Apa salah saya? Apa salahku dan apa dosaku? Itu firman Allah. Sampai ada yang bilang, ini Ustaz Erwin, siapa yang khutbah hari ini? Ustaz Erwin, oh Ustaz anjing itu ya? Saya malah di anjingnya. Saya nyampaikan ayat ini, saya yang bilangnya anjing. Ya, buat ketawa aja orang jahil. Nah banyak kaji ini tidak banyak disampaikan, takut orang tersinggung. Saya nggak takut orang tersinggung karena bukan saya yang nyinggung, bukan saya yang nyindir. Dari mana Pak? Yakin tak Quran ini? Percaya tak? Kalau tidak kita rombak Quran ini seperti mana kata pendeta kurang ajar itu. Dengar kan kata pendeta Ibrahim itu? Ya, 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan. Kata
pendeta kurang ajar itu. Dan masalahnya di zaman-zaman ini orang penghina Islam itu diaman-aman saja itu mereka. Merdeka mereka di rezim ini ketika menghina agama Allah. Bahkan Pak, lihat ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, ya. Allah ditantang-tantangin, ya. Pernah dengar Pak orang datang Allah? Nih, simak saya. Bajingan-bajingan mungkin semuanya yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kenapa bajingan-bajingan seperti itu? Kelihatan cuma mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini itu bukan sama saya. Mana Allah katanya? Mana Tuhanmu? Mana Allah yang kamu yakini sebagai Tuhan? Mana Allah katanya? Ini orang nggak punya Islam nih Pak. Gus Arya ini. Anehnya di negeri antah berantah ini, penghina Allah bebas merdeka dapat penghargaan, mengkritik pejabat dapat penjara. Hebat mana sih pejabat sama Allah itu coba? Hebat mana pejabat sama Allah? Allah dihinakan, kita tidak yang mengatur Islam terbesar. Kita yang mengatur Islam terbesar di dunia tak berani apa-apa. Tetapi ketika pejabat dikritik, dinasihati, marah, bilang Ustadz radikal. Nah itu dia senjatanya macam Fir'aun. Kenapa begitu kepada Nabi Musa Pak? Kita mayoritas Pak. Rasulullah menegaskan, yushikul umamu antada kama tada akal bila usatiha. Nanti suatu ketika kalian umat Islam akan diperebutkan, dihancurkan sebagaimana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah ketika umat Islam minoritas sehingga umat Islam tertindas? Apakah Rasulullah? Bahkan ketika itu kalian mayoritas, tapi mayoritasnya kalian seperti buih di atas air. Kalian banyak tapi tak punya mental keberanian. Kalian banyak tapi masuk angin. Kalian banyak tapi mental kerupuk yang lembek. Kalian mayoritas tapi bermental minoritas. Kalian banyak tapi diatur sama orang-orang minoritas. Hingga Rasul menegaskan, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Orang kafir itu nggak takut kepada kita umat Islam, nggak takut. Nah, teringat saya pernah membaca tulisan Dr. Rohib Astirjani, seorang ulama tokoh ilmuwan dari Mesir. Ya, bukunya diterjemahkan dengan Fadilah Salat Subuh, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukunya berjudul Misteri Salat Subuh. Saya beli buku ini waktu di Malaysia. Ya. Apa kata Dr. Rohib Astirjani? Seorang tokoh Yahudi mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Tanyanya Pak, kapan masjid kita di waktu subuh bisa ramai seperti waktu sholat Jumat? Ada nggak, mohon maaf Pak Camat, di bawah kekuasaan Pak Camat ini satu masjid saja yang di waktu subuh jamaahnya ramai seperti waktu sholat Jumat? Ada nggak? Kalau nggak ada, orang kafir itu tidak takut dengan kita. Kalian cuma banyak aja kalian, kadang Sarawak, gadang otak. Nggak takut orang kafir yang ngatur kita. Terasa nggak Pak? Dosa ditutup-tutupilah. Faktanya begitu. Pada zaman sekarang kita. Jadi maknanya apa? Kita sekarang tak perlu misalnya angkat senjata, tapi perang jihad, nggak usah gitu dulu. Masih jauh. Apa yang bisa kita buat? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu mengadakan persiapan yang dengan persiapan itu dapat menggetarkan musuh-musuhmu. Apa di antara persiapannya? Perbanyak jamaah sholat
sholat subuh, gentar itu orang kafir Pak sekalian. Setiap masjid ramai di waktu subuh, gentar itu orang kafir. Pertanyaannya, bisa tidak kita gerakkan masjid kita? Alhamdulillah Pak John ini ya menjadi panitia gerakan subuh berjamaah di Ujung Batu Pak ya. Skopnya Ujung Batu. Ya, bukan dulu. Ya, semestinya kita dukung program ini Pak. Dan saya memang dari dulu memang sejak saya tinggal di kampung itu ingin menggalakkan sholat subuh berjamaah. Di Medan tempat saya tinggal Pak, di jalan utama Gang Kuba itu kota Masun 2 Medan, dekat Masjid Raya. Sepekannya ada wirid subuh 3 kali, sepekan 3 kali wirid subuh. Yang datang nggak banyak, cuma 300 orang. Wirid subuh yang datang nggak banyak, cuma 300 orang Pak. Wirid subuh. Ini kita tablik kabar nih. Pak kata Pak Camat tadi yang datang dari Pariaman. Mungkin kan dari Pariaman yang nggak kenal seperti Ustaz Abdul Somad ya. Malumlah Ustaz kampung pula. Yang datang segini. Di Medan wirid subuh seminggu 3 kali, yang datang 300 orang. Setiap wirid dilaporkan infak terkumpul subuh itu sekitar 2 sampai 2,5 juta. Setiap wirid subuh infak terkumpul 2 juta. Selain kota infak yang berjalan, ada kota apa isinya? Ada teh susu, ada teh manis, ada kopi, ada kopi semacam. Jadi roti 1. Nah pertanyaannya, bisa nggak PR kita bersama ya? Bisa nggak ada satu contoh masjid di kecamatan ini atau masjid di Rohul ini yang satu contoh saja setiap subuh ramai seperti waktu sholat Jumat? Bapak Ibu sekalian pernah dengar masjid Jogokarian? Pernah dengar? Sudah pergi? Saya baru 2 kali ke masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian ini ruang utamanya saya rasa lebih kecil dari ini. Masjid ini buka 24 jam. Kamar mandi buka 24 jam. Ada fasilitas untuk mandi, ada WC, ada untuk berwudu. Kadang sebagai masjid kita dilarang mandi. Nah, gimana mau dilarang mandi? Tukang becak gimana mau sholat dia nggak boleh mandi? Apa dia mau pulang dulu? Ya. Di masjid sini kan untuk orang mandi itu macam masjid Islamic Center. Nah, tapi kan cuma Islamic Center kan cuma untuk wisata kan Pak ya. Ya, mau nggak bantu istana? Tapi apa tuh Pak? Itu tanda-tanda kiamat Islamic Center itu Pak. Tanda kiamat apa kata Rasulullah? Tanda-tanda kiamat orang berlomba-lomba bangun masjid, tapi kosong daripada jamaah dan hidayah. Coba banyak masjid, beribu masjid di negeri kita ini, tapi bagaimana jamaah? Di Jogokarian setiap subuh jamaahnya Pak sampai keluar-luar Pak, setiap subuh. Tidak percaya Bapak? Besok pergi kita ke Yogyakarta bareng-barengan kita. Ya, belikan tiket pesawat saya Garuda pulang balik lah. Saya tunjukkan Bapak masjid Jogokarian. Setiap subuh ada sarapan gratis ribuan porsi. Ada hotel, bukan hotel, ada penginapan sekelas hotel bintang 4. Ada penginapan sekelas hotel bintang 4 gratis untuk musafir. Ini masjid dilarang tidur di masjid. Nah, gimana orang kesasar nggak ada rumahnya, ada tempat menumpang, mau ke masjid malah diusir-usir. Masjid ini punya siapa? Punya bapakmu, mohon maaf. Masjid ini masjid Allah, masjid Allah. Itu orang Islam enggak yang menumpang tidur? Orang Islam enggak? Orang Islam diusirin. Musafir yang tersesat, yang kehabisan bekal perjalanan, kehabisan ongkos, atau kena copet di jalan, atau mencari aman keluarganya nggak ketemu. Terus mau di mana dia menumpang tidur? Numpang ke rumah orang takut ditipu maling. Ini rumah Allah kan? Bapak saya mengikuti pelatihan Pak PMB, pelatihan Masjid Pionir selama 2 bulan, Januari Februari, pertemuannya lewat Zoom, sepekan 3 kali pelatihannya. Materinya dahsyat Pak, Masya Allah. Ada masjid Kapal Munzar di Pontianak. Masjidnya juga kecil, ya, tetapi masjidnya berada dalam gang dan tetangga sekitarnya banyak yang mayoritas Kristen.
Hingga akhirnya Ustadz Lukman, pendiri yang ketua masjid ini, punya inisiatif bagaimana supaya jamaah hadir. Akhirnya dia minjam mobil jamaah. Jamaah yang punya mobil dipinjam satu. Untuk apa? Untuk menjemput jamaah ke masjid dan diantar pulang lagi dengan mobil itu. Menjemput jamaah dengan mobil pinjaman. Setahun, 2 tahun. Akhirnya apa? Masjid Kapal Munzalan ini punya mobil 20, 3 diantaranya mobil Alphard. Untuk jemput jamaah sholat Pak, mobil Alphard. Bukan mobil odong-odong, bukan mobil Fiat, mobil Alphard untuk jemput jamaah. Bahkan di luar itu jamaah boleh pinjam mobilnya untuk urusan pribadi, urusan keluarga, asalkan amanah. Boleh dipinjamkan. Masjid buka 24 jam. Di masjid punya dapur. Apa fungsi dapur? Menyediakan makanan ratusan porsi untuk jamaah sehari 3 kali. Jamaah dikasih makan sehari 3 kali gratis, berai, free. Kata Malaysia, percuma. Gratis sehari 3 kali makan. Akhirnya bagaimana Pak? Infak masjidnya per bulan dari kegiatan yang kayak begitu itu, per bulan infak masjidnya didapat miliaran per bulan Pak. Miliaran per bulan. Hingga akhirnya kalau ada jamaah yang terlilit hutang, memang hutangnya memang betul-betul untuk kebutuhan, terlilit hutang, tak bisa bayar hutang, masjid yang melunasinya. Masjid yang melunasi hutang jamaah Pak. Kok mungkin jamaah itu hutang untuk pinjam modal, ada pinjam hutang untuk berobat, masjid yang menyelesaikannya. Ada jamaah ada biaya berobat, masjid yang menyelesaikannya. Ada jamaah kurang modal, masjid yang menyelesaikannya. Ada jamaah tidak ada biaya menyekolahkan anaknya, dari SD sampai S1 sarjana, masjid menyekolahkannya Pak. Itu baru masjid, yang palingnya minta sumbangan aja. Sumbangan umat datang malah diusirin. Apa kata ketua Masjid Joko Karya? Kalau ada jamaah yang kehilangan sendal, maka akan kami ganti dengan sendal yang baru, dengan merek yang baru, dengan sama bentuknya kami ganti. Ini enggak masjid, kami tidak bertanggung jawab apabila sendal Anda hilang. Apalagi kendaraan, kunci kendaraan dengan gembok, dengan rantai, karena hilang kami tidak bertanggung jawab. Masjid Joko Karya jamaah hilang motor, diganti motor baru, merek baru dengan jenis yang sama. Itu baru ngurus masjid. Ini enggak ilmu masjid, saldo masjid 100 juta. Maknanya apa? Pengurusnya tuh impoten. Bangga dengan saldo, tapi jamaah sekitarnya bangkrut, miskin, kelaparan. Pak, ada pencuri wakaf, ada pencuri kotak infak di masjid Pak. Dia curi kotak infak, hasil kotak infak itu, dia tinggalkan surat. Pak, jamaah mohon maaf, saya tahu mencuri itu dosa, tetapi saya butuh biaya untuk sekolah anak saya. Uang ini saya pinjam dulu. Uang yang dicurinya dia pinjam dulu. Itu celaka masjid kalau ada jamaah yang kayak begitu. Mencuri karena apa? Kebutuhan darurat. Masjid tidak tahu tuh jamaah kayak begitu. Dosanya nggak tanggung untuk ngurus masjid. Pertanyaannya, mau nggak masjid di kecamatan kita ini satu saja jadi percontohan dulu? Ya, kami setelah pelatihan itu ditawari kalau ada yang mau mendapatkan bimbingan boleh selama setahun dibimbing sama masjid Kapal Munzalan di Pontianak sana selama setahun. Tapi berbiaya Pak, 2,5 juta. Pelatihan 2 bulan kemarin itu berbiaya juga 1 juta. Ya. Nah, kemudian dibimbing setahun 2,5 juta. Maknanya apa? Itu Masjid Kapal Munzalan per bulan itu menebarkan beras ratusan ton. Ratusan ton beras disebar kepada jamaah sekitar, panti asuhan, pesantren-pesantren, rumah-rumah orang fakir miskin. Ratusan ton. Dan kalau misalkan ada masjid di kecamatan ini ingin bekerja sama dengan Masjid Kapal Munzalan, maka dari ratusan ton itu mungkin
20 tonnya dikirim kemari. Untuk apa? Dibagikan dengan masyarakat sekitar sebagai pemancing. Apabila orang kaya melihat begitu, saya yakin orang kaya akan mengucurkan dananya terus. Ini kenapa orang kaya nggak menyumbang? Karena orang kaya nggak tahu. Setiap ganti pengurus, ganti bentuk masjid. Ganti pengurus, ganti cat masjid. Sibuk dengan itu saja pengurus masjid ini kerjanya. Sibuk dengan gedung, sibuk dengan beton, sibuk dengan tiang. Tetapi jamaahnya gitu-gitu aja kan? Ini jamaah kita Pak. Mana pemuda-pemuda di jamaah kita ini? Pemudanya berapa banyak pemudanya? Cuman ini ada pemudanya. Berapa nih? 1, 2. Kelas berapa nih? Kelas 11. Ini kelas berapa? 9. Ya? Ini Pak? Udah buat? Udah punya anak? Belum? Belum? Udah nikah belum? Tinggal pilih belakang. Cuma ini yang ada pemuda-pemuda. Kita sekarang umat Islam ini Pak, lost generation. Pemuda Islam hilang hari ini Pak. Padahal pemuda ini yang nanti akan menjadi suami, yang akan menjadi ayah. Kalau pemuda yang nggak ngerti agama, gimana mau jadi suami? Gimana mau jadi ayah? Hari ini banyak yang bisa menikah, banyak yang bisa buat anak, tapi nggak bisa ngajar. Kalau sudah buat anak, kambing pun bisa buat anak. Kalau cuma sekedar kerja, mohon maaf Pak, baru di kampung aku Karajoyo. Bahkan di kampung saya di Mangkuang itu Beru itu Pak sudah sarjana sekarang. Iya, ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Yang mau sarjana boleh sekolah situ. Saya antarin. Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Jadi baru di kampung Manggo itu lah sarjana Pak. Sembarang ini kalau Bapak mengundang baru itu mahal panggilannya. Untuk banyak kelapa di sini. Ya, begitu. Makanya Bapak sekalian, kalau ingin cari menantu itu, cari di masjid waktu subuh. Cari di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin datang ke masjid waktu subuh, sebulan berturut-turut ambil jadi menantu, walau umurnya 60 tahun. Loh kok ketawa? Saya serius ini Pak. Mungkin nggak percaya. Hah? Ya, gimana lagi coba? Habis dia datang ke masjid waktu subuh cuma yang 60 tahun ini umurnya, yang pemudanya mana? Betul nggak? Coba cek di mana-mana masjid, mana pemuda yang umurnya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, yang S1, S2, S-Teler mana? Ya, yang motornya Honda gede, yang motornya NMAX, yang motornya PCX, yang motornya Caltech, macam-macam lah. Sampai Caltech di motornya itu. Ya. Mana yang parkir ke masjid? Mana yang parkir ke masjid? Mana mobil Pajero yang parkir di masjid? Mana mobil Fortuner yang parkir di masjid? Banyak yang parkir tempat wisata. Betul nggak? Para jemaah sekalian mati. Inilah kondisi kita umat Islam hari ini. Dan kehinaan ini, kehinaan umat Islam hari ini karena apa? Karena memang kita yang menghinakan diri kita sendiri. Lantas kata Rasulullah, kalian akan dibenamkan dengan penyakit al-wahn. Apa penyakit al-wahn itu? Cinta dunia dan takut mati. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah begitulah kondisi umat Islam hari ini. Belajar daripada Spanyol, Bapak Ibu sekalian. Spanyol. Bapak tahu nggak Spanyol dulu namanya apa? Hah? Andalusia. Di Andalusia dulu itu Islam pernah berjaya selama 800 tahun. Islam berjaya di Spanyol hari ini namanya Spanyol. Tapi hari ini umat Islam Spanyol habis-habisnya. Bahkan mereka tebas leher kaum muslimin di Spanyol di Andalusia sambil berbukit-bukit kepala, hanya kepala saja Pak berbukit-bukit ditumpuk orang itu, dibantai umat Islam di sana. Kalau kita diam membisu juga ketika agama kita dihinakan, lihat, udah kepala-kepala kita dibantai oleh orang kafir. Boleh jadi kita tetap hidup, tapi apa? Kita tak punya harga diri. Ketika Allah dihinakan, kita diam. Mohon maaf. Coba baca Al-Baqarah 27. Masih sanggup Pak? Sampai pagi sanggup? Yakin? Saya sanggup. Allah sudah
Saya, Anda, kita semuanya. Kamu ini siapa? Pak Presiden apa agamanya? Pak Wakil Presiden apa agamanya? Menteri kebanyakan apa agamanya? Panglima TNI apa agamanya? Yang bilang Allah bukan orang Arab, jenderal itu apa agamanya? Jenderal goblok itu apa agamanya? Islam. Orang kafir tidak takut kamu presiden, kamu wakil presiden, kamu menteri, kamu tentara, kamu polisi, kamu intel. Orang kafir tidak takut disumbat muncul dengan uang, hilang akidahmu. Murtad kau kata Allah. Maknanya apa? Pak Presiden, Anda akan dimurtadkan. Pak Wakil Presiden, Anda akan dimurtadkan. Pak Panglima, Anda akan dimurtadkan. Pak Menteri, Anda akan dimurtadkan. Pak Gubernur, Anda akan dimurtadkan. Erwin, Anda akan dimurtadkan. Bapak semua akan dimurtadkan. Selagi agama kita Islam, mereka tidak pernah berhenti untuk memerangi kita sampai kita murtad. Tolong pahami ayat ini. Jangan bangga dengan jenggot yang panjang ini. Jangan bangga dengan jubah ini. Jangan bangga dengan songkok dan sorban ini. Kita juga korban untuk diintai itu agar kita dimurtadkan. Tidak pernah berhenti mereka memurtadkan kita. Mereka tidak pernah berhenti kok, kita santai-santai aja. Biar anak muda kita hilang hari ini. Anak muda kita sanggup main handphone, main game sampai menjelang subuh, sampai pagi anak kita tahan main handphone, main game. Nggak sanggup dengar pengajian, nggak sanggup baca Quran, nggak sanggup sholat subuh. Anak siapa itu? Siapa orang tuanya? Siapa yang memberikan handphonenya? Baru saya lihat, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka mari, alhamdulillah saya senang dengan Pak Camat yang akan menyampaikan kata sambutan. Ya, agar tidak digalakkan, masjid-masjid diramaikan. Ini kalau dapat memang begitu Pak ya. Berapa kali RT RW ini nggak hadir Pak, pecat aja Pak, campakkan yang lain Pak, sebanyak yang lain, menyampah aja. Ya, ngapain dikasih gaji orang yang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Campakkan. Kalau perlu saya angkat dari RT sini. Terus dah pemimpin kamu kayak begitu, gimana dia mau memimpin? Nah itu Pak, mohon maaf, ini kaji kok karet. Ya, karena yang kaji ini memang voltasenya tekanan tinggi. Maka kalau dapat sebenarnya dari kita sebelum mulai ini pakai protokol kesehatan. Apa itu? Cek tensi. Tensi kita normal nggak nih? Jangan nanti habis dengar canggih biasa kejang-kejang. Naik tensinya dengan ini Pak RW ini nyetrum terus dari tadi katanya. Nah para jemaah sekalian, ini keprihatinan bagi kita bersama. Kelemahan dan kekuatan kita Pak dilihat daripada kejamaah sholat subuh ini. Maka kita harus berupaya berpikir bagaimana mungkin kita berpikir agar masjid kita di waktu subuh ramai seperti waktu sholat Jumat. Berpikir kita bersama-sama, bekerja kita bersama-sama. Maka ada 7 strategi agar sholat subuh seramai sholat Jumat. Tapi materi ini akan saya sampaikan pada episode berikutnya. Akan saya sampaikan materi pada episode berikutnya. Itu pun kalau Bapak undang saya. Ya. Nah, ada 7 strategi. Termasuk strategi itu ada masuk sini, yaitu Pak Camat kita ini. Termasuk ya pimpinan dari kecamatan. Jadi saya katakan 7 strategi ini saya kasih bocorannya biar kasihan saya kasih bocorannya. Yang pertama, tidak binafsi, mulai daripada diri kita masing-masing. Tanamkan keutamaan sholat berjamaah, terutama subuh berjamaah. Dan sholat subuh berjamaah itu tidak akan bisa dilakukan istiqomah oleh orang-orang munafik. Karena apa? 2 sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kalau ada orang Islam sering meninggalkan isya subuh berjamaah, jelas munafiknya. Bagaimana mungkin hidup mati untuk Allah bangun subuh aja susah? Kota gadang, pandutuk. Hidup mati itu Allah subuh aja susah banget.
bisa bangun. Nggak ada orang lain dengan cara sendiri. Buat alarm, ya. Kadang-kadang penyakit kita kadang begitu, dibuat alarm hidup, kita matikan, tidur lagi. Buat alarm sampai 3 sampai 7, pasang tinggi-tinggi, satu di sana. Jadi kalau hidup, wow, pasang alarm atau pesan sama orang terdekat kita, tolong bangunkan saya nanti. Mulai dari diri. Kedua, ajak keluarga kita. Nah ini yang datang-datang ini cuma beberapa orang yang ajak anak kecilnya, ya. Nah kalau dapat subuh-subuh itu Pak, ajak anak-anak kita, ya. Biasakan sejak kecil, ya. Keluarga kita, setiap yang laki-laki kita buat ingat, di rumah tangga itu kita lah presidennya, betul lah? Di rumah tangga itu kita lah rajanya, kita lah pemimpinnya, dan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita pertanggungjawaban itu bukan Pak Jokowi aja. Kita pandai jadi Pak Jokowi nggak becus jadi presiden. Nah kita jadi suami orang becus nak. Kita jadi ayah orang becus nak. Jangan sunnahnya menikah sampai 2, 3, 4, satu aja nggak becus ngaturnya menikah sampai 4. Ya? Padahal pengen kita kan, pengen. Tuh tanya nafsu jangan tanya, ya. Nah, mulai dari keluarga, bangunkan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dari keluarga. Kedua, yang ketiga, lingkungan masyarakat kita, jiran tetangga. Bersepakat kita bangunkan tetangga-tetangga. Pak, saya di negeri Siano, Bukit Tinggi Pak. Di Siano Bukit Tinggi. Saya membangunkan remaja-remaja yang gila handphone, remaja yang candu handphone itu, remaja yang selama ini nggak sholat, saya bangunkan dari rumah ke rumah, saya bangunkan. Subuh. Jam 4:30 saya sudah bangun. Saya datangi rumah yang paling jauh dulu. Saya minta izin kepada orangnya, assalamualaikum Pak, Ibu, tolong bangunkan anaknya. Dibangun sama orang tuanya, susah banget Ustaz, jago nggak mau bangun Ustaz. Nah tolong buka pintu. Dibuka pintu, saya langsung masuk kamarnya. Saya bangunkan anaknya, bangun. Preman itu yang selama nggak pernah sholat, yang sibuk main game, bangun. Nah tolong tunjukkan mana rumah kamu, kawan kamu yang lainnya. 50 pemuda bisa saya kumpulkan di masjid Pak. Tidur di masjid jam 3 malam sholat tahajud. Subuh berjamaah 50 orang. Saking senangnya orang rantau dibelikan baju jubah ini 50 setel. 50 setel dibelikan orang rantau untuk pemuda-pemuda yang selama ini candu handphone, candu nggak sholat. Akhirnya mereka senang ke masjid, dibelikan 50 setel. Serentak dengan pecinya, dengan Qurannya, dengan alat tulisnya. Raya sebelum corona dicarikan bis wisata, 6 bis wisata untuk mengajak pemuda-pemudi wisata gratis. Gitu Pak, kasih semangat sama pemuda. Semangat pemudanya. Nah itu dia Bapak sekalian. Jadi saya lihat Bapak Ibu udah capek hari ini ya. Udah jam 3 pagi kita ini. Nah, saya khawatir nanti kalau saya teruskan ini bukan Bapak yang pisan, saya pisan malahan. Jadi semoga khutbah yang kualitasnya tinggi ini bisa menyentak kalau kita yang selama ini terlalai santai. Dan supaya kita berpikir bersama, mari kita dukung Pak Camat untuk membuat program bagaimana di kampung, di kecamatan kita ini masjid itu bisa ramai. Ya. Dan saya pun di Sumatera Barat Pak, khususnya di Bukit Tinggi dan Agam, juga termasuk panitia gerakan suku berjamaah. Ya. Pernah satu kali ada tempat masjid di masjid di Bukit Tinggi di Awa Aceh, ya. Itu kita adakan suku berjamaah setiap minggu Pak. Di ketika itu jamaahnya setelah kami hitung, itu jamaahnya ada sekitar 4 sampai 6.000 orang. Ya, kenapa dari mana saya tahu? Karena pelaksanaan sholat tahajud itu sholat tahajud kan kami rata-rata 11 rakaat. Jadi di rakaat yang keberapa itu saya istirahat. Saya potret jamaah yang sholat. Dari belakang saya potret, dari ujung saya potret. Dari ujung ke ujung saya hitung. Satu soft itu sekian ratus, satu soft. Memang musuhnya gede Pak. Itu satu belakang. Hitung soft yang di atas. Perkiraan penuh itu softnya semua. Ribuan yang hadir, 4 sampai 6.000 orang hadir subuh berjamaah di Bukit Tinggi. Nah bisa nggak gerakan subuh berjamaah di Rohul ini, khususnya Ujung Batu, bisa seramai seperti begitu? Ya. Nah itu perlu kerjasama kita bersama.
pemikiran, tenaga, harta, jiwa dan raga kita. Nggak usah ngajak perang dulu lah, ngajak sholat berjamaah aja dulu waktu subuh. Di sana kita gerakan subuh berjamaah di Rohul ini. Ya, semoga Pak, amanah itu untuk kita semuanya. Amanah untuk kita semuanya. Pak kata orang Minang, basamo maku manjani. Berjamaah kita mampu kita kokoh. Dan saya berharapkan kita ini jangan pecah belah lagi Pak. Jangan sibuk ya antara yang ini, antara Salafi dengan Jamaah Tabligh, antara PKS dengan HTI, antara NU dengan Muhammadiyah. Tolong bersatulah kita. Capek kita sudah pecah belah ini. Orang kafir yang senang melihat kita pecah belah. Ya, selagi mereka sholat, mereka membayar zakat, mau sholat satu masjid, itu saudara kita. Walau jenggotnya belum tumbuh, ya, walau jenggotnya nggak sama panjang, walau pakai jubah atau pakai celana levis, pakai sorban atau tidak, yang penting dia di sini laki-laki, itu saf kita. Kalau lihat perempuan, suruh belakang. Sekalian, ya, saya sebenarnya lagi semangat nih, cuma kalau diturunkan nih sampai pagi nggak selesai nih hari ini. Ya, baiklah, saya tuntaskan demikian Bapak sekalian. Terima kasih Allah. Semoga bermanfaat renungan ini. Dan insya Allah kalau Allah berkehendak, Allah pertemukan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk saling melihat bagaimana perkembangan dakwah di Rohul ini. Dan saya bersedia kalau Bapak mau materi tentang pelatihan masjid kapal Munzal itu saya akan share kepada Bapak Ibu sekalian, terutama pengurus masjid kepada Pak Camat sekalian. Saya share Pak, ya materi-materinya. Nah, kalau bisa ditonton bersama. Oh berarti begini caranya. Bagaimana supaya masjid bisa infak itu miliaran? Bagaimana masjid itu diramaikan oleh jamaahnya, senang jamaah kepadanya? Bagaimana caranya? Apa kiat-kiatnya? Insya Allah ada di sini Bapak sekalian. Demikian saja, kebenaran hanya dari Allah semata Bapak sekalian. Kalau ada dalam majlis ini dari saya pribadi kesalahan, kekhilafan, itu murni dari saya pribadi satu hamba Allah yang dhaif, maka kepada Allah SWT pun kepada Bapak sekalian saya memberi maaf. Semoga kiranya kita yang hadir di masjid ini, ya, lihat Pak, lihat kiri kanan, jangan sampai lupa. Mana tahu nanti Bapak Ibu lebih dulu masuk ke surga, tidak mendapatkan saya. Tolong tanyakan kepada Allah, mana si Erwin itu? Si Erwin kemarin datang ke hall kami di bentak-bentaknya. Nah, kami dah kumpul di surga, dia nggak nampak. Maka mungkin boleh jadi saya kepleset ke neraka. Kalau saya kepleset ke neraka, kira-kira Bapak menolong saya nggak mengeluarkan saya ke neraka? Kok sedikit yang jawab ini? Macam senang aja sama neraka ya? Hah? Mau nggak Bapak nolong saya? Jujur Pak, mau nggak nolong saya? Itulah Pak. Dan saya pun kita saling tolong-menolong, saling tolong-menolong. Kenapa? Kata Rasulullah, perbanyaklah teman-teman yang soleh, karena teman-teman yang soleh itu dapat memberi manfaat kepadamu. Perbanyaklah teman-teman yang soleh. Dan Rasulullah menegaskan, kalau kamu ingin menilai seseorang, lihat dengan siapa dia berteman. Berteman dengan pandai besi akan terkena percikan apinya. Berteman dengan pandai penjual minyak wangi akan tercium bau harumnya. Semoga kita tidak salah memilih teman, dan semoga teman-teman kita ini akan membimbing tangan kita dengan kasih sayang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di Masjid Raya tua ini kita berkumpul pada malam hari ini. Semoga Allah pertemukan kita dalam reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.